Oke Bu, kita mulai materi hari ini. Kan tadi kan sudah diterangkan oleh Bapak sebelumnya bahwa cara-cara penabung di mana saja. Nah, ini sebelum kita memulai materi, dimohon Bapak Ibu-ibu untuk berdiri, kita tepuk hebat dulu. Monggo. Bu, tepuk hebat gak harus berdiri kan, Bu? Oh, ya wes Bu, monggo. Kalau duduk oke. Yang penting kan semangat, Bu. Oke. Ya. Ya. Nggak usah Bu. Hah? Nggak usah. Ya, harus Mulai aja. lo biar tambah semangat. semangat. Nah, ini sudah sore, kalau misalnya nggak semangat kan nggak enak memulai materi, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Saya mulai ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu yang hebat semua ini. Materi hari ini mengenai tentang memulai usaha untuk menambah pundi-pundi uang selain suaminya ibu untuk bekerja seperti itu. Nah, ini saya bagikan kertas kosong untuk ibu-ibu menuliskan ide-ide usaha apa saja yang ada di benak ibu selama ini. Ya, saya bagikan. Monggo Bu, digeser. Ini ya alat tulisnya. Ya. Oke. Saya tunggu sampai 5 menit untuk memikirkan usaha apa yang ada di benak ibu selama ini. Oke. Usaha apa ya? Apa jeng? Apa? Anu lho Yu, iku pengen usaha apa lho Yu sama Yu? Oh, Ini saya apa Oh, yuk? tulis dek ini ku iya. Iya yuk. Ya aku nggak biasa usaha turu wae. Semula jeng. Oke, sudah. Monggo dikumpulkan ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya mulai dulu ya Bu. Saya acak ya, ini ide usahanya siapa? Lauk matang ini ide usahanya siapa Bu? Lauk Saya, matang. Bu. Nah, monggo. Kenapa Ibu kok memilih usaha lauk matang ini? Karena saya itu suka memasak, Bu. Jadi ide saya itu usaha lauk matang. Siapa tahu orang-orang di arisan atau di PKK suka dengan masakan itu, Bu. Oke. Siapa tahu Bu ya. Oke, Kan namanya oke. ide. Iya, benar-benar. Oke. Terima kasih Bu Zakia. Kemudian saya acak lagi ya. Iya. Ini nggak semua saya sebutkan karena menyingkat waktu pertemuan kita. Oke. Jeng. Sembako. Ini ide usahanya siapa? Iya. Ya Bu Ayu. Iya. Monggo Bu Ayu. Ya. Kenapa Bu? Kenapa Bu memilih ide sembako untuk usaha Ibu? Ya pengen pati apa loh Bu. Ngomong tentang sembako beras kok patinya apa? Pengen bisa. Oh begitu. Iya. Terok-terok dari Yu. Iya. Tak apa-apa toh, cek nang suge nang kaji. Oh, amin. Diaminkan bareng-bareng Bu. Amin. Amin. Oke, ini ide usahanya yang saya pilih sembako dan lauk matang. Ini merupakan usaha yang cukup banyak ya Bu ya mungkin di daerah sekitarnya Ibu. Nah, ini saya bahas untuk cara-cara untuk menentukan ide usaha itu bagaimana prosesnya. Untuk cara yang pertama adalah untuk memikirkan mulai usaha, yaitu yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan. Seperti ibu-ibu tadi kan sembako, oke, ditulis tadi. Bu Ayu akan berjualan sembako, terus Bu Zakia akan berjualan lauk matang. Kemudian poin kedua yang perlu ibu ketahui yaitu adalah siapakah target pembelinya. Nah, ini target pembeli ini misalnya ibu-ibu itu sasarannya ke siapa? Misalnya lauk matang sasarannya ke teman-teman arisan seperti tadi Bu Zakia bilang. Teman-teman satu KPM PKH ini monggo silakan. Terus sembako misalnya targetnya KPM PKH ya monggo silakan seperti itu. Kemudian poin ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti. Contohnya kenapa ditulis
untuk bisa didapat nanti itu supaya di hari besoknya itu bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi itu bagaimana usaha tersebut. Poin keempat, penyebab kegagalan usahanya selama ini. Nah, itu harus di breakdown. Maksudnya harus di Pakai itu aja Bu yang bisa dimengerti. Oke. Misalnya ibu harus melihat apakah ada kemungkinan kegagalan untuk dalam memulai usaha ini gitu. Harus dirinci. Misalnya dia banyak saingannya lah. Caranya ibu mengatasi saingan-saingan itu biar ibu lebih unggul itu bagaimana. Jadi itu salah satu mengatasi kegagalan tersebut, usaha tersebut. Ya kotam. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ya kotam. Oh, maksudnya? Kalau buat itu pelaris gak apa-apa. Wih. Pelaris. Ya, monggo. Ya, Yang penting halal. Loh. Halal. Iya, halal lah Bu. Oke. Kemudian ini selanjutnya setelah kita menentukan ide usaha, kita harus mengembangkan dan menilai seberapa layakkah usaha yang ibu berikan. Seperti itu. Misalnya kita lihat di poin mendukung usaha. Mendukung usaha ini ada kekuatan dan peluang. Nah, maksud dari kekuatan ini adalah temukan kekuatan yang dimiliki dibanding usaha yang sejenis. Jadi ibu harus memiliki keuntungan, kekuatan dari segi pemasarannya. Misalnya ibu dari segi pemasarannya itu lebih aktif daripada tetangga sebelah yang sudah memulai usaha, seperti itu. Kemudian peluang, manfaatkan peluang dari luar usaha yang dapat mendorong berkembangnya usaha. Misalnya jangan kalau misalnya usaha sembako tadi jangan melulu di fokusnya ke KPM PKH, sesama KPM PKH. Bisa fokus ke misalnya anaknya Bu Ayu kan ini sekolah di SD mana gitu kan. Nah, itu kan bisa ibu-ibu yang teman-temannya anaknya Bu Ayu ini untuk dipasarkan di situ usaha sembakonya. Monggo silakan. Kemudian ini di sini adalah poin untuk menghambat usaha itu apa saja sih menghambat usahanya itu? Di sini yang poin pertama adalah kelemahan dan ancaman. Kelemahannya yaitu kalau di sini kan ibu melihat atasi kelemahan yang ada dalam usaha. Ibu lihat di usahanya ibu itu apa sih kekurangan usahanya di dalam usahanya ibu itu, misalnya usaha sembako tadi ibunya itu tadi kurang barang-barangnya kurang bagus agak mahal lah, itu kan salah satu kelemahan. Jadi ibu harus bisa memutar otak untuk mengatasi kelemahan itu tadi. Kemudian ancaman, waspadai ancaman di luar usaha yang dapat menghambat perkembangan usaha. Misalnya kalau barangnya di usaha sembako tadi stoknya habis, terus resellernya misalnya ibu kalau misalnya bakulnya itu pas ibu jualan itu produknya habis, ibu harus memutar otak untuk cari reseller yang tepat di tempat yang lain. Jangan melulu di reseller satu saja. Jadi harus beraneka ragam resellernya. Seperti itu. Oke, ibu-ibu, monggo ada pertanyaan dari materi tentang memulai usaha ini. Apakah sudah mengerti, sudah paham, dan ibu-ibu sudah ingin mempraktekkan usaha? Bagaimana pendapatnya? Belum ada modal Bu. Oh gitu ya, semoga nanti kan misalnya ada rezeki dari suaminya ditabung, kan tadi kan sudah dijelaskan proses menabung itu bisa untuk menambah modal kalau misalnya sudah tabungannya cukup begitu. Iya Bu. Oke, sudah Bu, sudah paham, jelas ya? Oke, terima kasih Bu Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.